Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehana Zakia Zulfian, NIM 19060118, mata kuliah Ekonomi Pembangunan 1. Saya akan membahas mengenai bab 5, yaitu kemiskinan, ketimpangan, dan pembangunan. A. Mengukur ketimpangan dan kemiskinan. Mengukur ketimpangan. Para ekonom biasanya membedakan dua ukuran utama distribusi pendapatan untuk tujuan analisis kuantitatif, yaitu distribusi pendapatan perorangan atau distribusi ukuran pendapatan, dan distribusi pendapatan fungsional atau distribusi pendapatan per faktor produksi. Distribusi ukuran. Distribusi ukuran pendapatan atau distribusi pendapatan perorangan adalah ukuran yang paling umum digunakan oleh para ekonom. Ukuran ini hanya menghitung jumlah pendapatan perorangan atau rumah tangga. Cara memperoleh pendapatan tidak dipertimbangkan. Faktor yang penting adalah berapa besar perolehan masing-masing orang atau rumah tangga tanpa mempersoalkan apakah pendapatan itu hanya diperoleh dari gajinya, karena bekerja atau juga dihasilkan dari sumber lain seperti bunga, laba, uang, sewa, hibah, atau harta warisan. Selain itu, jenis lokasi, desa atau kota, dan jenis pekerjaan dari sumber pendapatan. Misalnya pertanian, manufaktur, perdagangan jasa juga diabaikan. Oleh sebab itu, para ekonom dan ahli statistik cenderung mengurutkan semua individu tersebut hanya berdasarkan pada pendapatan yang diterima dan kemudian membagi total penduduk ke dalam sejumlah kelompok atau ukuran yang berbeda. Metode yang biasa dilakukan adalah dengan membagi penduduk menjadi 5 kelompok kuintil atau 10 kelompok desil, sesuai tingkat pendapatan secara berurutan, dan kemudian menentukan bagian dari pendapatan nasional total yang diterima setiap kelompok pendapatan itu. Kurva Lorenz, cara lain yang biasa digunakan untuk menganalisis statistik pendapatan individu dan membuat kurva Lorenz. Kurva Lorenz menunjukkan hubungan kuantitatif aktual pada antara persentase penerimaan pendapatan dan persentase pendapatan total yang sebenarnya mereka peroleh selama, katakanlah, 1 tahun tertentu. Semakin jauh garis Lorenz melengkung dari garis diagonal garis pemerataan sempurna, semakin besar tingkat ketimpangan yang terjadi. Koefisien Gini dan ukuran ketimpangan agregat. Ukuran yang terakhir, yang sangat sederhana dan ringkas mengenai tingkat relatif ketimpangan pendapatan di sebuah negara, dapat diperoleh dengan menghitung rasio bidang dan berada di antara bidang diagonal dan kurva Lorenz, kemudian dibagi dengan total bidang setengah bujur sangkar tempat kurva ini terletak. Rasio ini dikenal dengan nama rasio konsentrasi Gini atau koefisien Gini, berdasarkan nama ahli statistik kebangsaan Italia yang pertama kali merumuskan pada tahun 1912. Koefisien Gini adalah ukuran ketimpangan agregat dan bisa memiliki nilai berapapun berkisar dari 0 sampai 1. Bahkan, seperti yang akan segera diketahui, koefisien Gini dibagi di negara-negara yang didistribusi pendapatannya sangat timpang berada di antara 0,50 dan 0,70, sedangkan bagi negara-negara yang distribusi pendapatannya relatif merata memiliki koefisien Gini antara 0,20 dan 0,35. Distribusi fungsional. Ukuran kedua yang biasa digunakan oleh para ekonom untuk mengukur distribusi pendapatan adalah distribusi pendapatan fungsional atau distribusi pendapatan pangsa faktor, yang berupa penjelasan pangsa pendapatan nasional total yang diterima tiap faktor produksi, ketimbang memandang orang sebagai entitas terpisah. Teori distribusi pendapatan fungsional berusaha menemukan persentase yang diterima oleh tenaga kerja secara keseluruhan dan membandingkannya dengan persentase pendapatan total yang didistribusikan dalam bentuk uang, sewa, bunga, dan laba. Meski orang-orang tertentu dapat menerima pendapatan dari semua sumber itu, hal ini tidak dapat dipersoalkan dalam pendekatan fungsional. Telah banyak literatur teoritis yang membahas konsep distribusi pendapatan fungsional. Semua literatur itu berupaya menjelaskan pendapatan dari faktor produksi berdasarkan
interaksi faktor itu dalam proses produksi. Kurva penawaran dan permintaan diasumsikan akan menentukan harga unit dari setiap faktor produksi. Apabila semua unit harga ini dikalikan dengan kuantitas faktor yang digunakan berdasarkan asumsi bahwa semua faktor produksi didaya gunakan secara efisien, kita akan memperoleh ukuran pembayaran total yang diterima masing-masing faktor sebagai contoh penawaran dan permintaan tenaga kerja. Diasumsikan akan menentukan tingkat upah yang berlaku di pasar. Mengukur kemiskinan absolut. Sekarang marilah mengalihkan perhatian dari bagian pendapatan relatif yang diterima berbagai kelompok persentil dalam populasi tertentu ke persoalan yang sangat penting mengenai cakupan besaran kemiskinan absolut di negara-negara berkembang. Kemiskinan absolut ada kalanya diukur berdasarkan jumlah atau hitungan per kepala. Dari orang-orang yang pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan Y, apabila dihitung per kepala ini dipandang sebagai bagian dari jumlah penduduk N, maka kita dapat membuat indeks per kepala H/N. Garis kemiskinan ditentukan pada tingkat yang tetap atau konstan secara real, sehingga kita dapat memetakan kemajuan yang diperoleh pada tingkat absolut dari waktu ke waktu. Gagasannya adalah untuk menetapkan tingkat ini pada sumber tertentu, di mana jika seseorang berada di bawah standar ini, maka kita dapat menyatakan bahwa orang itu hidup dalam keadaan sangat sengsara dan membuat kesehatan orang itu terancam. Indeks Forster-Ger-Torbecker. Terkadang kita juga ingin mengetahui kadar ketimpangan pendapatan di kalangan orang-orang miskin, seperti koefisien Gini di kalangan orang miskin, G, atau relatif lainnya, yaitu koefisien variasi, CF. Pendapatan ini di kalangan orang miskin, CF, P Gini, dan CF di kalangan orang miskin merupakan hal yang penting karena dampak guncangan perekonomian terhadap kemiskinan dapat sangat berbeda sehingga tergantung pada tingkat dan distribusi sumber daya di kalangan orang miskin. Indeks kemiskinan multidimensi yang baru diperkenalkan. Kemiskinan tidak dapat diukur dengan tepat melalui pendapatan seperti yang tampak jelas pada kerangka kapabilitas Amartya yang dibahas. Pendapatan tidak diukur dengan sempurna, tetapi yang lebih penting lagi, bahwa manfaat yang diperoleh dari jumlah pendapatan tertentu akan sangat berbeda-beda. Bergantung pada situasi. Untuk menerapkan gagasan ini, UNDP menggunakan indeks kemiskinan manusia dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2009. Pada tahun 2009, UNDP mengganti HPI dengan ukuran baru, yaitu indeks kemiskinan multidimensi, dengan menyusun indeks yang didasarkan pada tingkat rumah tangga. MPI memperhitungkan adanya akibat interaksi negatif ketika orang mengalami berbagai kekurangan. Kemiskinan yang lebih buruk yang dapat dilihat cukup dengan menjumlahkan kekurangan-kekurangan yang terjadi di suatu negara secara keseluruhan, menghitung rata-rata, dan kemudian mengombinasikannya. Langkah pertama dalam mengukur kemiskinan adalah dengan mengetahui siapa saja yang termasuk miskin. Dalam pendekatan kemiskinan multidimensi, orang miskin diidentifikasi dengan metode batas ganda. Pertama, tingkat batas dalam setiap dimensi jika dihitung adalah kemiskinan pendapatan sama dengan kondisi berada di bawah garis kemiskinan $1,25 per hari. Dan kedua, tingkat batas jumlah dimensi yang menunjukkan seseorang sangat kekurangan di bawah garis akan dapat dipandang mengalami kemiskinan multidimensi. ACWI, pendekatan terakhir yang untuk menghitung distribusi pendapatan dalam menilai kualitas pertumbuhan adalah dengan menghitung kenaikan pendapatan bagi semua orang, tetapi dengan memberikan bobot lebih besar daripada perolehan pendapatan orang-orang berpendapatan rendah ketimbang orang-orang berpendapatan tinggi. Barangkali contoh indeks yang paling terkenal untuk keperluan ini adalah Ahluwalia-Chenery-Walfare Index yang akan dijelaskan. B. Kemiskinan, ketimpangan, dan kesejahteraan.
Terdapat 3 jawaban atas pertanyaan. Pertama, ketimpangan pendapatan ekstrim menimbulkan inefisien perekonomian. Hal ini sebagian disebabkan karena adanya tingkat pendapatan rata-rata dimanapun semakin tinggi ketimpangan, semakin sedikit pula jumlah penduduk yang memenuhi syarat untuk mendapat pinjaman atau bentuk kredit lainnya. Memang definisi kemiskinan relatif berkenaan dengan ketiadaan jaminan ketika orang-orang berpendapatan rendah tidak dapat meminjam uang. Mereka umumnya tidak berdaya untuk menyediakan pendidikan bagi anak-anak mereka dengan baik atau tidak dapat memulai dan memperluas usahanya. Alasan kedua, bagi kita untuk memperhatikan ketimpangan terjadi pada orang-orang di atas garis kemiskinan adalah karena disparitas pendapatan yang ekstrim akan merusak stabilitas dan solidaritas sosial. Selain itu, tingginya ketimpangan akan memperkuat kekuasaan politik orang-orang kaya yang berarti juga menguatnya daya tawar ekonomi mereka. Ketimpangan yang tinggi mempermudah terjadinya perburuan rente, meliputi tindakan-tindakan seperti lobby berlebihan, sumbangan dalam jumlah besar untuk kegiatan politik, penyuapan, dan kronisme. Akhirnya, ketimpangan ekstrim umumnya dipandang tidak adil. Filsuf John Rawls mengajukan sebuah eksperimen pikiran untuk membantu menjelaskan mengapa hal ini bisa terjadi. Andaikan sebelum kita lahir ke dunia ini, Anda memiliki kesempatan untuk mengalokasikan tingkat ketimpangan bagi semua orang di bumi, tetapi Anda tidak bisa memilih seperti apa keadaan Anda di bumi. Artinya, Anda mungkin akan terakhir seperti Bill. Pembangunan dualistis dan pergeseran kurva Lorenz, beberapa tipologi khusus. Gary Fields menggunakan kurva Lorenz untuk menganalisis 3 kasus yang membatasi pembangunan dualistis sebagai berikut. Yang pertama, tipologi pertumbuhan perluasan sektor modern, di mana perekonomian dua sektor berkembang dengan memperluas ukuran sektor modernnya sampai mempertahankan tingkat upah konstan di kedua sektor itu. Yang kedua, tipologi pertumbuhan pengayaan sektor modern yang menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi, namun pertumbuhan itu terbatas pada sekelompok orang dalam jumlah yang tetap di sektor modern, sedangkan jumlah tenaga kerja dan tingkat upah tetap konstan di sektor tradisional. Yang ketiga, tipologi pertumbuhan pengayaan sektor tradisional, yaitu keadaan yang menunjukkan manfaat pertumbuhan ekonomi yang terbagi secara merata kepada semua pekerja sektor tradisional, tanpa ada atau sedikit pertumbuhan yang terjadi di sektor modern. Dengan menggunakan 3 kasus khusus dan kurva Lorenz, Fields menunjukkan adanya keabsahan dalil berikut. Yang pertama, dalam tipologi pengayaan sektor tradisional, pertumbuhan akan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi. Distribusi pendapatan relatif lebih merata dan kemiskinan lebih sedikit. Yang kedua, dalam tipologi pertumbuhan pengayaan sektor modern, pertumbuhan akan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi, distribusi pendapatan yang relatif merata, tidak ada perubahan dalam tingkat kemiskinan. Yang ketiga, dalam kasus pertumbuhan tipe Lewis dengan memperluas sektor modern, pendapatan absolut meningkat dan kemiskinan absolut menurun. Tetapi kurva Lorenz akan selalu berpotongan dan menunjukkan bahwa kita tidak dapat membuat pernyataan yang tidak ambigu tentang perubahan dalam ketimpangan yang relatif. Hipotesis U terbalik Kuznets. Simon Kuznets mengemukakan bahwa pada awalnya tahapan pertumbuhan perekonomian distribusi pendapatan akan cenderung memburuk. Hanya pada tahapan berikutlah distribusi akan membaik. Akhirnya dikenal dengan sebutan kurva Kuznets. U terbalik karena adanya pola perubahan longitudinal dalam distribusi pendapatan yang diukur. Misalnya, dengan koefisien gini kurvanya tampak seperti bentuk U terbalik. Seiring kenaikan Gini per kapita dalam beberapa studi yang dilakukan Kuznets seperti penjelasan tentang mengapa ketimpangan semakin memburuk selama tahap awal pertumbuhan ekonomi sebelum akhirnya meningkat cukup banyak. Semua penjelasan itu hanya hampir selalu berkaitan dengan hakikat perubahan struktural pertumbuhan awal, mungkin saja seperti yang dijelaskan dalam model Lewis. Konsentrasi pada sektor industri modern dan yang kesempatan kerjanya terbatas tetapi tingkat upah dan produktivitasnya tinggi.
Hipotesis yang digunakan dalam kurva U terbalik sejalan dengan proses pembangunan ekonomi dan yang berlangsung secara bertahap, akan tetapi seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, pertumbuhan dengan pengayaan sektor tradisional dan sektor modern akan cenderung menarik ketimpangan ke arah yang berlawanan, sehingga perubahan yang sungguh-sungguh terjadi dalam ketimpangan menjadi tidak jelas, dan keabsahan kurva Kuznets secara empiris masih patut dipertanyakan. Pertumbuhan dan ketimpangan. Pertumbuhan dan ketimpangan. Karakter pertumbuhan ekonomi, cara mencapainya, siapa yang berpartisipasi, sektor-sektor yang diprioritaskan, pengaturan kelembagaan, apa yang dirancang dan yang ditekan, dan seterusnya, yang menentukan sejauh mana pertumbuhan meningkatkan standar hidup orang-orang miskin. Ketimpangan tidak perlu meningkat untuk melestarikan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Seperti kebanyakan masalah pembangunan ekonomi, masalah penting mengenai penanggulangan kemiskinan absolut seperti yang diungkapkan ada berita baik dan ada berita buruk, atau diungkap sebuah gelas yang separuh kosong atau separuh penuh. Prospek untuk mengakhiri kemiskinan sangat bergantung pada dua faktor. Pertama, tingkat pertumbuhan ekonomi dengan syarat yang dilaksanakan secara partisipatif dan berkelanjutan, dan yang kedua, tingkat sumber daya yang dialokasikan bagi program penanggulangan kemiskinan dan kualitas program itu sendiri. Pertumbuhan dan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi, kerisauan bahwa upaya yang dikonsentrasikan untuk menurunkan kemiskinan akan memperlambat pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pendapat bahwa negara-negara yang tingkat ketimpangannya rendah akan mengalami pertumbuhan yang lebih rendah, terutama jika terdapat redistribusi pendapatan dan aset dari orang-orang kaya kepada orang-orang miskin sekalipun melalui mekanisme perpajakan progresif. Ada kerisauan bahwa tingkat tabungan akan menurun, akan tetapi meski ada umumnya tingkat tabungan kalangan kelas menengah paling tinggi, tingkat tabungan marginal orang-orang miskin jika ditinjau dari sudut pandang holistik tidaklah kecil. Selain tabungan keuangan, orang-orang miskin cenderung membelanjakan pendapatan tambahan untuk keperluan memperbaiki nutrisi, pendidikan anak, perbaikan rumah, dan pengeluaran lain yang merupakan investasi ketimbang konsumsi, khususnya di tingkat kehidupan orang-orang miskin. Paling tidak terdapat 5 alasan mengapa kebijakan yang berfokus pada upaya penurunan tingkat kemiskinan tidak selalu merambat laju pertumbuhan ekonomi. Pertama, kemiskinan yang meluas akan menciptakan kondisi di mana kaum miskin tidak bisa mendapatkan pinjaman, tidak mampu membiayai pendidikan anak-anak mereka, dan memiliki banyak anak sebagai tempat bersandar di usia tua, karena tidak adanya peluang untuk melakukan investasi keuangan atau moneter. Yang kedua, sangat banyak data empiris menunjukkan bahwa tidak seperti pengalaman sejarah negara-negara sekarang yang maju, orang-orang kaya di banyak negara yang sekarang miskin umumnya tidak hemat atau kurang suka menabung dan menginvestasikan sebagian substansial dari pendapatan mereka dalam perekonomian lokal. Ketiga, rendahnya pendapatan dan rendahnya standar hidup orang-orang miskin yang berakibat pada buruknya kesehatan, nutrisi, dan pendidikan dapat menurunkan produktivitas ekonomi mereka, sehingga secara langsung dan tidak langsung menimbulkan perekonomian yang tumbuh secara lambat. Oleh karena itu, strategi untuk meningkatkan pendapatan dan standar hidup orang-orang miskin tidak hanya akan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan materi mereka, tetapi juga terhadap produktivitas atau pendapatan perekonomian secara keseluruhan. Keempat, meningkatkan tingkat pendapatan orang-orang miskin akan merangsang peningkatan permintaan akan produk lokal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makanan dan pakaian secara menyeluruh. Sedangkan orang-orang kaya cenderung mengeluarkan bagian lebih banyak dari pendapatan tambahan mereka untuk membeli barang-barang mewah impor. Kelima, pengurangan kemiskinan massal dapat mendorong perluasan perekonomian yang sehat karena berfungsi sebagai insentif materi dan psikologis untuk memperluas partisipasi publik dalam proses pembangunan. C. Karakteristik ekonomi kelompok masyarakat miskin. Pendapatan per kapita
Semakin rendah pula kemiskinan absolut. Akan tetapi, tingkat pendapatan per kapita yang lebih tinggi tidak menjamin bahwa tingkat kemiskinan juga lebih rendah. Oleh sebab itu, pemahaman tentang mengenai hakikat ukuran distribusi pendapatan merupakan hal yang sangat penting dalam setiap analisis masalah kemiskinan di negara-negara berpendapatan rendah. Namun, gambaran besar tentang kemiskinan absolut belumlah cukup sebelum kita dapat merumuskan kebijakan dan program yang efektif untuk menanggulangi kemiskinan di sumbernya. Kita memerlukan pengetahuan spesifik tentang kelompok-kelompok yang sangat miskin ini dan karakteristik perekonomian mereka. Kemiskinan di pedesaan. Barangkali generasi paling valid tentang orang-orang miskin adalah bahwa sebagian besar orang-orang miskin hidup di daerah pedesaan, bahwa aktivitas utama mereka berada pada sektor pertanian dan aktivitas lain yang terkait bahwa komposisinya cenderung lebih banyak kaum perempuan dan anak-anak ketimbang laki-laki dewasa, dan bahwa pada umumnya orang-orang ini adalah kelompok etnis minoritas dan penduduk pribumi. Perempuan dan kemiskinan. Mayoritas penduduk miskin di dunia adalah perempuan. Jika kita bandingkan kehidupan penduduk di berbagai komunitas paling miskin di seluruh negara berkembang, kita akan dapat menemukan bahwa sebenarnya di mana saja mereka yang sangat kekurangan adalah perempuan dan anak-anak. Mereka ini kemungkinan besar miskin dan tidak cukup nutrisi, serta kecil kemungkinannya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, air bersih, sanitasi yang baik, dan manfaat lainnya. Banyak rumah tangga yang dikepelai oleh perempuan, kapasitas pendapatan perempuan yang lebih rendah, dan terbatasnya kendali mereka terhadap penghasilan pasangan, semuanya berkontribusi terhadap gejala yang merasakan ini. Selain itu, kaum perempuan memiliki akses yang lebih sedikit ke pendidikan, lapangan kerja, sektor formal, jaminan sosial, dan program penciptaan lapangan kerja. Kombinasi semua fakta ini menyebabkan sumber keuangan kaum perempuan lebih kecil dan tidak stabil dibandingkan sumber keuangan laki-laki. Jumlah orang-orang ultra miskin yang hidup dalam rumah tangga yang dikepelai oleh kaum perempuan itu umumnya tidak memiliki laki-laki dan mencari nafkah sangat tidak proporsional karena potensi perempuan dalam menghasilkan pendapatan cukup rendah dibanding laki-laki. Kemudian, besar perempuan sangat miskin, umumnya perempuan yang menjadi kepala rumah tangga memiliki pendidikan yang kurang dan pendapatan yang lebih rendah. Lebih lanjut, semakin besar rumah tangga, maka semakin besar tekanan terhadap orang tua tunggal, dan semakin rendah pula pengeluaran makanan per kapitanya. Kadar kesulitan ekonomi yang juga berbeda-beda di antara rumah tangga. Kita telah membahas fakta bahwa GNI per kapita bukan merupakan ukuran pembangunan yang memadai, karena tidak dapat menggambarkan cakupan kemiskinan absolut. Demikian juga halnya pendapatan rumah tangga adalah ukuran yang tidak tepat mengenai kesejahteraan perorangan, karena distribusi pendapatan di dalamnya rumah tangga boleh tidak ada merata. Bahkan di kalangan orang-orang miskin, status ekonomi perempuan memberikan indikasi yang lebih baik mengenai kesejahteraan mereka dan juga anak-anak mereka. Etnis minoritas penduduk pribumi dan kemiskinan. Generalisasi terbaru tentang situasi kemiskinan di negara-negara berkembang menyatakan bahwa kemiskinan terutama dialami oleh kelompok-kelompok etnis minoritas dan penduduk pribumi. Sekitar 40% negara bangsa di dunia memiliki lebih dari 5 etnis besar dalam komposisi penduduknya, dengan satu atau lebih kelompok etnis itu mengalami diskriminasi ekonomi, politik, sosial, dan yang serius. Dalam tahun-tahun belakangan ini, seringkali telah timbul konflik domestik dan bahkan perang saudara karena adanya kelompok minoritas yang merasa tersisih dari persaingan untuk memperoleh sumber daya dan kesempatan kerja. Masalah kemiskinan bahkan lebih serius lagi bagi kalangan pribumi yang jumlahnya di atas 300 juta jiwa. Dalam sekitar 5.000 kelompok yang berbeda-beda dari setiap 70 negara. Negara-negara miskin pada akhirnya perlu memperhatikan bahwa orang-orang miskin berasal dari negara-negara miskin. Meskipun tampak seperti pengamatan isempele, sebenarnya hal ini merupakan catatan optimis yang berguna. Hubungan negatif antara kemiskinan dan pendapatan per kapita menunjukkan bahwa kemiskinan akan berkurang jika pendapatan lebih tinggi dapat dicapai, tetapi ini hanya dapat terjadi kalau sumber daya yang akan diperoleh negara-negara itu lebih banyak dialokasikan untuk menangani masalah-masalah kemiskinan serta menumbuhkan masyarakat madani
dan sektor swadaya masyarakat. Dari pilihan kebijakan dalam ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, beberapa pertimbangan dasar, bidang-bidang intervensi, negara-negara berkembang yang menetapkan tujuan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, distribusi pendapatan yang terlalu besar akan memerlukan pengetahuan mengenai cara terbaik untuk mencapai tujuan itu. Kita dapat mengidentifikasi 4 bidang luas yang mungkin dapat diintervensi melalui kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan erat dengan 4 unsur utama dalam menentukan distribusi pendapatan suatu negara berkembang. Pertama, mengubah distribusi fungsional. Hasil dari tenaga kerja, lahan, dan modal ditentukan oleh setiap faktor tersebut, tingkat pendayagunaan, dan bagian dari pendapatan nasional yang didapat oleh pemilik masing-masing faktor itu. Yang kedua, meratakan distribusi ukuran. Distribusi pendapatan fungsional suatu perekonomian diubah menjadi distribusi ukuran berdasarkan pengetahuan tentang bagaimana kepemilikan dan pengendalian aset produktif dan keterampilan tenaga kerja dikonsentrasikan dan didistribusikan dalam populasi secara menyeluruh. Ketiga, mengurangi distribusi ukuran di tingkat atas melalui pengenaan pajak progresif terhadap penghasilan dan kekayaan pribadi. 4. Meningkatkan distribusi ukuran di tingkat bawah melalui anggaran belanja pemerintah yang diperoleh dari pajak dengan meningkatkan pendapatan orang-orang miskin secara langsung ataupun secara tidak langsung. Mengubah distribusi pendapatan fungsional melalui harga faktor relatif. Mengubah distribusi pendapatan fungsional adalah suatu pendekatan yang didasarkan pada teori ekonomi tradisional. Pendekatan ini mengemukakan bahwa karena adanya kendala lembaga dan kebijakan pemerintah yang keliru, maka harga relatif tenaga kerja di sektor formal, modern, dan perkotaan jadi lebih tinggi dari yang seharusnya terjadi, yaitu jika ditentukan oleh mekanisme pasar didasarkan pada kekuatan penawaran dan permintaan. Mengubah distribusi ukuran melalui peningkatan aset kaum miskin. Dengan adanya tingkat harga dan pendayagunaan sumber daya yang tepat bagi setiap jenis faktor produksi, kita dapat memperkirakan hasil total dari masing-masing aset itu. Akan tetapi, untuk mengubah pendapatan fungsional ini menjadi pendapatan penghasilan pribadi, atau kita perlu mengetahui konsentrasi distribusi dan kepemilikan semua aset itu di antara dan di dalam berbagai segmen penduduk. Di sini kita akan berhadapan dengan fakta yang memungkinkan paling penting mengenai penetapan distribusi pendapatan dalam perekonomian suatu negara. Penyebab utama ketimpangan distribusi penghasilan pribadi di hampir semua negara berkembang adalah pola kepemilikan aset yang tidak merata dan sangat terkonsentrasi. Sekian penjelasan saya mengenai bab 5, kemiskinan, ketimpangan, dan pembangunan. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.